Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di awal pekan dalam program Om Trikot membaca berita di Mhm. balik berita dan masih terus bersama kami saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat. Apa kabar hari ini Mas Ersu? Alhamdulillah wa syukurillah. Yang paling penting pokoknya tetap sehat, tetap semangat gitu itu udah lebih sudah kita termasuk yang orang yang beruntung ya karena di dalam situasi sekarang memang makin tidak menentu. Tapi di tengah-tengah situasi begitu, saya jujur aja ini mungkin agak orang akan menganggapnya aneh ya. Tapi kalau yang orang aktif di politik dan saya kira netizen juga banyak terhibur kelihatannya dengan kontennya Gibran yang diunggah hari hari Sabtu ya, Oh, Mbak ya. Sampai sekarang kan masih rame banget itu karena kemudian dibanding-bandingkan dengan anak muda ada yang namanya Ferry Irwandi, ada kemudian Anies Baswedan juga karena sekarang ini mulai serius Gibran itu bicara soal bonus demografi gitu. Dan walhasil ya dia dibully. Makanya saya sebenarnya nyaran nggak usah lah ngapain sih ngomong-ngomong bonus demografi dan sebagainya. Udahlah balik aja ke jati dirinya. Dia itu apa bagi-bagi sembako, bagi-bagi sekarang bagi skincare, bagi-bagi apa bawa tukang cukur ke sekolah itu lebih konkret kok buat Gibran gitu. Nanti kan suara mereka ini sama suara-suara anak-anak muda yang ceriwis di media sosial terutama di X kan sama Mbak gitu dan jumlahnya lebih banyak mereka gitu loh. iya, iya, memang Mas Ersu. Jadi kemarin ketika Gibran bermonolog, orang juga terkejut ya. Ini Mm-mm. pertama kalinya dia melakukan monolog tersebut, begitu sesuatu yang sangat serius dan durasinya ada 16 menit. Tapi tentu saja 6 kita menit tahu ya itu, Mbak, bukan 16 menit, 6 menit. Coba oh deh iya, lihat, iya. iya, 6 menit, 6 menit 19 detik kalau nggak salah begitu deh, enggak. Oh, itu Oh, cuma 6 menit ya. iya 16 Iya. menit panjang itu Oh, terlalu monolog. panjang. Iya. Oke, ya. Jadi ya eh, setidaknya itu monolog pertamanya. Coba nih saya cek berapa ya? Iya. Oh, Hmm. oh Giliran iya ya. Yang iya. 16 menit itu Ferry Irwandi ternyata Mas Ersu. Iyalah kalau Yang dia dia bisa. menjelaskan. Nah, dia 30 menit juga bisa dia ngomong soal bonus demografi apalagi Anies. Pasti bisa tapi kalau Gibran enggak lah. Itu pun kan sebenarnya udah kita lihat kan sudah kelihatan banget itu apa ya disiapkan betul skripnya ya Oh, teks sangat, teksted gitu sangat. ya disiapkan dan Mhm. sebagai orang yang lama di televisi kita paham ada orang yang eh, baru pertama kali baca teleprompter atau yang sudah lama baca teleprompter. Kalau kalau penyiar-penyiar televisi udah terlalu sering baca teleprompter, jadi Ya. kelihatan dia bisa lincah. Kalau Gibran kan masih kelihatan Mhm. sekali kalau dia masih membaca teleprompter dan yang kelihatan itu kan ini kan multi kamera nih. Kalau saya lihat ya Ya. kadang-kadang dia diambil Mhm. dari angle yang samping. Nah, itu kelihatan Nah, banget. Nah, kelihatan samping, kelihatan kalau dia baca itu ekspresi orang kalau baca iya. itu kan kelihatan dari matanya dia nggak dia eh, tegang ini kan kita juga punya pengalaman kan dulu ketika baik di radio maupun di televisi pertama kali tampil gitu di depan kamera apalagi lampu nyala begitu itu Mhm. tegangnya luar biasa kan kita ya kan nggak berani nengok kiri kanan jadi mata fokus saja ke teleprompter gitu tapi begitu lama-lama ya udah terbiasa tapi Gibran kan memang ini baru yang pertama kali dia ngomong soal itu monolog soal itu ya dan ini diunggah di akun media sosial pribadinya ya ini bukan bukan di Wapres ya Mbak ya. Bukan. Jadi ini di akun media official Gibran Rakabuming Yes. begitulah ya. Ini ada di YouTube. Sementara kalau unggahan YouTube, unggahan Instagram itu yang lebih banyak sebetulnya kalau Hmm. Gibran gitu Mas Irsu. Nah, Hmm. sementara kalau yang di unggahan YouTube-nya walaupun banyak tapi tidak semasif seperti unggahan di Instagramnya. Oh, di Apalagi sekarang. Instagramnya ada ya? Diunggah juga ya? Nah, saya belum melihat untuk yang Hmm. ini diunggah atau tidak di Instagramnya. Tapi sejauh ini kalau untuk unggahan-unggahan di Instagram dia lebih banyak gitu. Ah. Jadi Hmm. kalau Instagram dia ada akun Wapres juga sama seperti YouTube ya. Ada Hmm. akun Wapres, ada Hmm. akun Gibrannya begitu. Dan yang Gibrannya itu kadang yang tidak diunggah di Wapres itu secara keseharian, secara apa kegiatan pribadi juga diunggah lah di situ. Dan itu lebih banyak. Karena memang kalau di Instagram itu saya lihat pendukungnya Gibran sangat-sangat masif. Jadi seperti anak-anak muda, bocil-bocil gitu yang sepertinya sebenarnya tidak terlalu paham tentang politik itu Hmm. ngumpul di Instagram, apalagi kalau di TikTok Mas Hersu. Oh, Apalagi kalau di TikTok Instagram itu kan jangan diomongin ya. Katanya makanya saya ada ya, yang baca komentarnya.
Ini coba kalau diunggah unggah di TikTok pasti 1000% akan dibilang bener yang dia omongin kan gitu, akan didukung gitu. Ya kalau Bisa di aja. ya kalau di YouTube dan kemudian rame di X ya itu memang bukan ininya Gibran ya, bukan lahan bermainnya Gibran. Ini saya kira saya menduga-duga aja mungkin ini konsultannya Gibran yang sedang mencoba rebranding gitu ya, naikin kelas dia sedikit gitu maksudnya ya jangan itu. Tapi ya begitu naik kelas sedikit ya nggak dapet memang dia belum pernah kelasnya belum di situ gitu loh. Iya, iya, betul. Jadi ini bahkan apa ya, banyak sekali ya netizen yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Gibran juga belum tentu dia paham, Itu begitu. dia memang. Jadi ya dia paham, jadi hanya sekedar teks saja dia bacakan, makanya ini berlangsung secara monolog. Kalau seandainya seseorang yang paham, apalagi tingkatannya sudah tinggi, orang nomor 2 di Republik Indonesia, begitu ya, hal seperti ini itu sangat-sangat biasa, seperti misalnya Pak Maruf Amin, Pak Yusuf Kala, begitu juga dengan Wakil Presiden yang sebelum-sebelumnya, begitu mereka membuka forum diskusi, kemudian orang-orang para tokoh itu diberikan kesempatan, anak muda hadir di situ diberikan kesempatan untuk berbicara, begitu. Semua hal yang dia sentuh, yang dia mention di situ, misalnya soal timnas, misalnya soal apa itu namanya Jumbo, gitu, film Jumbo dan sebagainya, soal-soal yang berkaitan para pendidik, misalnya pendidik-pendidik muda yang berkaitan mereka memiliki tugas sangat berat, begitu Mas Hersu, untuk menampung para generasi muda yang menjadi bonus demografi tersebut, ya pastinya akan dibuka forum seperti itu, bukan sekedar monolog yang seperti ini, Hmm. yang kemudian kita bisa bayangkan sebagai kita juga pernah bekerja di televisi, akan ada pengulangan-pengulangan kalau yang rekaman seperti ini, karena ini bukan live ya, kan Iya. sebenarnya YouTube juga bisa dilakukan secara live, tapi Gibran tidak melakukannya secara live, dia tapping, kemudian di-insert, ada opening, insert-insertnya banyak sekali, begitu. Nah, Hmm. ini bisa dibayangkan ini tidak Video-video ya. sekali. Ya. Ini video-video berupa video-video misalnya sekolah begitu, terus kemudian video-video alam, sawah apa dan sebagainya begitu, video tentang pangan dan sebagainya berkaitan dengan bonus demografi, ya kita bisa bayangkan itu adalah sesuatu yang memang sudah dikemas dengan sangat-sangat baik begitu untuk membranding Gibran. Tapi sayangnya yang melihat ini kan orang-orang kritis Mas Hersu, sehingga kemudian bahkan soal bonus demografi juga yang dia percakapkan itu juga apa namanya didiskusikan kembali, dikritisi, dan kemudian juga soal Jumbo itu menarik sekali karena filmnya sekarang masih diputar di bioskop, dan kemudian juga ada lagi yang mengkritisi soal Jumbo itu bagaimana dia tax credit gitu. Kalau menurut Kunto Aji ya, Kunto Aji ini adalah salah seorang musisi kita yang kalau saya lihat usianya tuh sebetulnya sama dengan Gibran, Kunto Aji ini Mas Hersu. Hmm. Jadi Gibran sekarang kelahiran 87, sekarang 37 ya usianya, dan Kunto Aji ini usianya juga 37. Dan kemudian Kunto Aji ini kita lihat sebagai salah satu panutan di anak muda. Ini orang cerdas yang kemudian dia juga mengedukasi, dia mengakui bahwa dirinya memiliki isu soal mental health begitu, apa kesehatan jiwa, dan kemudian dia cara mengatasinya dengan bermusik, dengan membuat syair-syair yang indah, syair yang Oh ya, menyentuh, yang kemudian musiknya keren. iya Saya suka dengan lagu-lagu dia dan juga liriknya bagus-bagus untuk Aji itu. dalam ya, Ya. selalu bermakna. Dan Hmm. ini yang disukai oleh para generasi dan anak muda. Saya lihat mereka yang mereka juga kritis, mereka juga pandai, yang menjadi Oh, jadi follower dari Kunto Aji. berarti saya masih muda dong ya, kalau masih suka begitu ya. Ya, ya, kita kadang melihat dia dan kemudian menginginkan anak kita, generasi di bawah kita setidaknya itu kan, oh kayak Mas Kunto Aji tuh, kayak gitu gitu Ya, kan. betul. Jadi ya wajar kemudian banyak yang follow dia di Twitter, kalau tidak salah 600.000 lebih lah followernya, itu sudah ratusan ribu. Jadi dia bahkan apa namanya mencuit gitu Mas Hersu, dia mengatakan Jumbo sukses, doi ikutan tax Hmm. credit, ambil kesempatan lah begitu ya, Pansos nggak ikut lah ya kalau istilah sekarang dia ya. pansos lah begitu, Hmm. nggak ikut bikin tapi ikut sebel. Jadi dan kemudian mereka yang apa menanggapi komen-komen itu menarik sekali ya, dia mengatakan kosongnya natural begitu. Jadi Ya. ketika melihat Hmm. video dari Gibran itu kelihatan kosongnya natural. Padahal bocahe sek gaungke pemakaian AI. Sampai-sampai semua brosur himbon pakai AI semuanya. Sebetulnya para animator ini Mas Hersu
ini menjadi musuhnya AI atau AI ini menjadi musuhnya animator begitu Mhm, kan? mhm, Karena sekarang ini dengan kita misalnya wajahnya Mas Hersu diambil wajahnya Mas Hersu saja, kemudian kita promptnya bilang mengatakan bahwa buatkan seseorang laki-laki dengan figur yang seperti ini figur wartawan dengan tinggi 170 cm misalnya, mhm. wajahnya terlihat cerdas misalnya, berkulit sawo matang dan sebagainya. Dia sedang menulis dengan laptop dengan suasana perkebunan apalah misalnya seperti itu langsung dibuatkan oleh AI. Oh Jadi gitu ya? ya, Mhm, iya. sangat-sangat gitu. Terus kemudian bikin gambarnya bergerak, bergerak maju mundur atau berjalan melingkar begitu ya. Itu sangat bisa sekali. Jadi nanti dari wajah Mas Ersu yang kita unggah begitu ya, profil Mas Ersu mungkin dari samping, dari depan. Nanti AI itu akan membuat bahkan diminta dari atas seperti seolah-olah pakai eagle view begitu ya. Kita pakai ininya atau bird view kita mengambilnya begitu, mengambil apa angle kameranya itu juga bisa AI gitu. Jadi dia bisa Mhm, mengerjakan semua. Itulah yang membuat kemudian kreativitas ini kan tergerus Mas Irsu buat orang-orang malas begitu. Nah, mhm, sementara kalau animasi seperti Jumbo itu kan memang dikerjakan oleh para animator yang mhm, memang mereka belajar tentang animasi, tentang gerakan, mhm. tentang ini apa segala macam apa gerakan manusia yang natural, yang seperti itu. Dan ini dikerjakan oleh banyak sekali animator Indonesia kan, Jauh film lebih Jumbo. jelimet ya pembuatan film seperti ini ya ketimbang bikin film biasa ya. Jelas, ini kan Hmm. mungkin ada jutaan gambar ya Mas Yesus, bahkan Hmm. lebih lah. Eh, Jutaan gambar yang kemudian disatukan dibuat menjadi film, makanya pengerjaannya sampai dengan 5 tahun. Sementara kalau untuk AI itu bisa pekerjaan kilat. Nah ini orang kemudian mengkritisi Gibran, bagaimana dia orang yang selalu mempromosikan AI begitu kan, Hmm. apalagi belakangan ini kan kemana-mana dia, oh ini AI semua harus tahu. Iya betul, tapi untuk sesuatu yang apa jangan menggerus kreativitas kita begitu kan. Nah, jadi banyak sekali mereka yang kecewa, mereka yang marah dan itu tadi juga bilang tax credit begitu karena dalam setiap unggahan Gibran rata-rata di akun pribadinya misalnya di Instagram itu kan dia Mas Irsu pernah lihat kan AI yang misalnya dia seperti Superman, dia kemudian Ya. terbang, Hmm. Hmm. wajahnya begini-begini Hmm. atau dia Hmm. seperti bersilat atau Hmm. menari apa dan sebagainya itu semua dibuat dengan AI. Jadi orang bertanya bagaimana? Oh, bahkan ketika Pilpres kemarin dia kan juga menggunakan AI itu untuk Ya, ya, berpromosi. yang gemoy itu ya, yang gemoy sama ini tuh ya, jadi ya juga itu ya. Betul. Hmm. Betul. Bahkan kemudian kalau tidak salah ya, saya belum sempat mencari, tapi ada aturan bahwa AI tidak digunakan untuk hal-hal yang berbau politik begitu. Jadi seperti misalnya poster politik atau apa dan sebagainya, ada aturannya. Saya lupa aturan keberapa dan kemudian apa saja range-nya yang tidak diperbolehkan, tapi ada aturan soal itu. Akhirnya karena banyak sekali yang memprotes penggunaan AI itu untuk hal-hal yang berbau politik begitu. Nah, ini rame ya di akunnya Kunto Aji dan kemudian banyak yang nyelekit ya, tapi saya rasa orang sudah gemes soalnya. Jadi makanya mereka menulis cara nyelekit. Ada yang mengatakan, kenapa sih manusia itu selalu menggambarkan kalau dia itu sosok anak muda yang high tech, Hmm. lulusan sains teh, Hmm. bukan bahkan sains atau eksak juga kagak, Hmm. univnya deh yang sains kagak juga. Hmm. Jadi maksudnya Gibran ini kan menggambarkan diri yang membranding dirinya sebagai anak muda yang paham sains, yang paham perkembangan IT, yang paham AI apa dan sebagainya. Tapi Hmm. dari cara-cara dia dan juga kapasitas dia sebagai wakil presiden gitu yang seperti kata Mas Yersu selalu bagi-bagi susu soal bawa Hmm. apa pemotong rambut dan juga skincare itu tadi kan tidak mencerminkan hal itu, lebih mencerminkan kepada promosi, promosi tahun 2029. Dan ini menarik Mas Ersu, sampai sekarang betul kata Mas Ersu ini sudah berapa hari yang lalu kan diunggah ya, tapi masih tetap ramai. Bahkan kemudian kalau seandainya kita lihat ini ya, untuk unggahannya Gibran sendiri sampai sekarang sudah sekitar 600-an ribu ya Mas Ersu ditonton. Tapi kalau melihat ininya dari netizen sendiri mengatakan bahwa sekitar 90% itu tanggapannya negatif. Eh, Warganet itu menghujat begitu apa hasil unggahan dia ini, isi unggahan dia ini dan juga mengolok-olok isinya seperti itu. Kita
prihatin sih kalau saya lihatnya Mas Hersu, kita memiliki wakil presiden yang diolok-olok seperti ini. Tapi itu kan bukan salah rakyatnya juga, Mm-mm. itu salah dari pemimpinnya yang sehingga pasti ada alasan kenapa orang kemudian mengolok-olok. YouTube ini, YouTube ini bukan yang seperti ini loh Mas Hersu, bukan seperti TikTok yang kemudian wah buzzernya ngumpul apa dan sebagainya. Mereka kalau kalau ke YouTube apa dan sebagainya kita harus singkat apa data dan sebagainya karena terbatas kuota kan. Jadi emang orang orang tertentu, netizen tertentu yang akan lari ke YouTube begitu. Jadi, tapi Jadi, kelihatannya katanya banyak juga saya baca yang mereka sengaja nonton. Jadi viewernya cukup gede, tapi mereka sengaja katanya cuma mau dislike aja, katanya begitu ada juga. Kayak masuk akal sih kalau lihat banyaknya itu, walaupun sekarang kita nggak bisa lihat ya dislike-nya berapa ya, karena ditutup ya itu Mbak Agi ya kelihatannya. Jadi, ya. Hah? Jadi bahkan ada yang mengatakan, ayo dong siapa yang download. Jadi dia nggak mau nonton YouTube-nya, tapi dia cuma karena nggak mau ngasih kredit untuk penambahan viewers gitu. Iya, iya, Jadi iya. saya lihat, aduh begitunya gitu. Dia minta mana akunnya atau di mana gitu saya bisa menonton itu tanpa saya harus membuka dari YouTube-nya Gibran gitu. Saking dia nggak mau. Ada juga yang mengatakan itu kan editingnya dan sebagainya gitu ya, penyesuaian eh, warnanya apa sih biasanya kan seperti itu kalau untuk editing ya brightness-nya dan sebagainya itu memerlukan waktu lama. Dia mengatakan itu kira-kira misalnya taruhlah sekian jam. Kok ya betah ya mengedit Gibran. Aduh, sedih rasanya lihat itu loh Mas Irsu. Ya, Dan jadi, saya juga akhirnya saya memikir Gibran kenapa tiba-tiba dia membuat konten seperti ini. Saya hmm, akhirnya ingat bahwa beberapa hari yang lalu, pekan lalu itu kan hmm, banyak sekali purnawirawan ABRI, jenderal, para hmm, tokoh yang kan hmm, supaya Gibran itu mundur saja ya. begitu. Ya, Atau saya rasa ini dimundurkan, kalau atau dimundurkan. dimundurkan, Hmm, betul. ya, Dan hmm, saya rasa ini sebetulnya salah satu usaha jawaban untuk memperlihatkan ke mereka, saya ngerti kok, saya bisa hmm, berdiskusi hmm, hal-hal yang hmm, berbau wawasan kebangsaan, yang berbau apa pembelaan negara, yang soal pembangunan ekonomi dan sebagainya. Sepertinya ada kalau lihat urutan kronologisnya, sepertinya ada maksud itu juga dari Gibran supaya masuk ke dalam cakupan pemimpin muda dan juga anak muda yang berwawasan. Sepertinya sih ya. maksudnya seperti itu. Ya iya ada. Tapi kan kemudian netizen juga kemudian membanding-bandingkan dengan yang tadi Anda sebut anak muda lain, ada Ferry Irwandi, ada Mhm. juga Anies Baswedan. Jadi malah ya nggak terhindarkan lagi memang kalau udah masuk ke situ peer namanya apanya yang peernya dia akan dibandingkan seperti itu gitu loh. Makanya maksud saya ini dia rupanya mencoba masuk ke celah segmen Ya. lain gitu atau dia naikin grade dia lah kira-kira gitu kan seperti yang Betul. terjadi ya. Mhm. Ya. Iya, ya, terlihat betul seperti itu, Mas Hersu. Mm-mm. Karena cara membacanya itu seharusnya bisa lebih cara tidak terlihat begitu ya kalau dia Mm. berlatih apa dan Mm. sebagainya. Tapi ini terlihat betul kalau dia membaca prompter atau Mm. teleprompter Mm. gitu dan kemudian kakunya apa ketegangan yang diperlihatkan dari gestur tubuhnya. Kan orang melihatnya jadi langsung Mm. Ferry Irwandi itu salah satu juga YouTuber begitu ya. Dia ini dulu bekerja di Kementerian Keuangan, terus kemudian dia resign dan dia ini memberikan edukasi-edukasi tentang ekonomi. Usianya sama dengan Gibran, sama-sama kelahiran tahun 87 kalau tidak salah. Jadi Ferry Irwandi ini langsung membuat video, saya rasa bukan video tandingan, tapi video yang memperlihatkan, dia mengatakan bahwa saya akan bikin video seperti Gibran, apa seperti Pak Wapres begitu, tapi tanpa ada insert gambar, tulisan apa dan sebagainya, tidak perlu insert itu. Terus kemudian juga saya akan membuatnya dalam one take begitu satu kali take saja, terus kemudian long shot. Maksudnya untuk durasinya itu dia juga panjang begitu. Ya itu tadi yang 16 menit, sementara Gibran hanya 6 menit 19 detik. Dia membuat 16 menit dan kemudian di bawah komentar dia membahas soal bonus demografi saja, Mm. satu hal saja, tidak pindah-pindah ke yang lain dan sebagainya gitu. Dan ternyata 16 menit itu menurut para pemirsanya kok tiba-tiba selesai ya begitu. Sementara yang itu 6 menit saja udah udahlah gitu. Apa sih isinya Minta di begitu. skip, ada yang minta di skip gitu, ketika saya Iya, minta malah skip. banyak yang minta Mm. di skip. Nah, ini kan menonjok sekali, Mas Hersu. Dan banyak juga mengatakan kenapa nggak Ferry Irwandi aja yang jadi wakil presiden. Kalau kamu, Mas, jadi wakil presiden ya saya setuju-setuju saja karena wawasanmu luas, begitu ya. Mungkin bahkan sebelum-sebelumnya bukan dalam konten ini banyak yang mengatakan
Ferry Irwandi ini apa namanya cocok lah kalau untuk menjadi staf ahli apa dan sebagainya, bahkan menunjuk jabatan ini jabatan itu. Ya, karena memang konten-kontennya itu konten-konten yang berisi dan kemudian banyak sekali yang Mas untuk Mas bikin ini begitu ya tentang konten ini. Karena saya sedang nyari ini apa sih maksudnya. Jadi dia seringkali ada sesuatu yang orang nggak paham seperti Danantara misalnya. Ketika Danantara dihembuskan baru berapa hari begitu kemudian orang rame apa sih Danantara? Dia langsung membuat konten itu dan kontennya rame sekali Mas Ersu. Menjadi di kolom komen itu menjadi area diskusi begitu. Ya, ya. Tapi gini ya, saya coba mau lihat perspektif yang lain. Apa salahnya Pak Gibran ini dia pengen Mhm. naik kelas dan dia ingin belajar ngomong yang soal-soal serius. Kan kasihan banget juga dia nih kalau ketika dia nggak serius kerjanya cuma bagi-bagi skincare dan bawa potong rambut ke barber shop barber itu yang itu ke sekolah-sekolah juga dikritik. Mhm. Sekarang ketika dia ngomong serius juga dikritik. Jadi kalau gitu gue mau ngomong apa lagi gitu loh. Masalahnya kesalahannya Nah, adalah pada pemeriksaan ya Mas Ersu. Dari awal jadi dasarnya udah salah. Sesuatu kalau udah salah, ketika dia bertumbuh pun akan tetap salah. Malah membuat ah, kesalahan blunder yang ini lebih ingat besar lagi. Kan ini itu ya, ya, sebabnya. kalau dalam bahasa Jawa itu Ya, karena kasus salah MA. kedaden ya Mbak ya itu gitu ya. Salah, salah, salah kejadian, Ya, terlanjur. Gitu. udah terlanjur udah susah gitu. Itu Udah terlanjur, mau nasi jadi digimanain bubur lagi? ya nasi udah jadi bubur nggak bisa Ya, diapa-apain lagi. Oke. iya. Mau dipoles juga gimana, Mas Hersu? Nah, ini yang menarik juga adalah orang malah, kenapa ya? Saya juga eh, kasihan melihatnya. Ketika Gibran berusaha membahas soal film Jumbo, wah banyak sekali yang itu tadi dikatakan tax credit, pansos, apa dan Hmm, hmm, sebagainya, dan marah-marah. Jangan bahas Jumbo, kamu tidak ada peran di situ. Selama ini kamu tidak membangun soal apa para animator, tidak memberikan hmm, mereka maksudnya. eh, Iya, kalau di negara-negara maju ada sekolah animasi, ada apa dan sebagainya. Mereka hmm, memang ditampung, apalagi mereka yang membuat film-film hmm, seperti Amerika, India apa dan sebagainya ada sekolah film yang memang canggih ya Mas Hersu. Nah, hmm, sementara kalau di sini kan mereka dibiarkan belajar sendiri seperti itu saja begitu ya. Paling kursus juga kursusnya mahal sekali. Ada hmm, anak teman hmm, saya, sampai berjuta-juta itu kursus untuk animasi. Dan kemudian tapi ketika Anies Baswedan itu juga mengulas soal soal Jumbo ini, untuk soal film Jumbo, itu apresiasinya banyak sekali. Saya sampai heran, sampai kasihan. Apa namanya? Mungkin karena Anies ini konsisten ya. Karena dia juga mengulas misalnya ada buku yang memang buku itu proper, buku itu baik untuk dibaca oleh anak muda. Kemudian dia mengunggah soal buku ini. Buku ini ditulis oleh ini, isinya tentang ini menarik sekali buat dibaca, terutama untuk yang sekarang tengah bergelut dalam bidang ini, begitu. hmm, Dan kemudian juga soal film-film tidak sekali ini saja. Film-film Indonesia yang lainnya gitu yang berisi soal pendidikan, bermanfaat untuk ditonton, itu juga dia promosikan di akun Instagramnya. Itu mungkin saya rasa yang membuat kemudian ketika Anies mengunggah soal ini bukan sesuatu yang baru lagi, begitu bukan karena dia ingin mempromosikan atau pansos untuk dirinya, tapi karena memang dia betul mengapresiasi film ini, hmm, begitu. hmm, Nah, coba kita lihat ya, apa yang dikatakan Anies. Tadi yang dikatakan Gibran 6 menit 19 detik. Dan ini yang dikatakan Anies yang kemudian banyak sekali mendapatkan apresiasi. hmm, Dia mengatakan, Jumbo adalah kejutan manis karya Rian Adriandi dan ratusan anak bangsa yang bukan sekedar film animasi tapi sebuah pernyataan bahwa Indonesia bisa. hmm, Dari bingkai ke bingkai, kita disuguhkan animasi yang rapi, detil, dan berkelas. Menandakan bahwa tangan-tangan kreatif negeri ini telah mampu menembus batas yang dulu kita anggap jauh. hmm, Ceritanya tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh. Tentang persahabatan, tentang keberanian melawan perundungan, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Di balik tawa dan haru Jumbo, dan Haru Jumbo menyimpan pesan besar bahwa imajinasi anak negeri tak kalah tinggi, tak kalah indah. Film ini bukan hanya pengalaman sinematik yang lengkap, tapi juga pertanda bahwa kita sedang menyaksikan kelahiran sesuatu yang besar. Mungkin ini langkah pertama menuju studio Ghibli dari tanah air sendiri. Dan ketika itu benar-benar terjadi nanti, kita bisa berkata, kita sudah melihat benihnya di Jumbo. Masih ada hmm. lagi, satu paragraf lagi. Tapi kemudian, Ini di mana? Di Instagram ini? di Instagram Mas Hersu. Hmm, Dan kemudian menarik di situ juga ada gambar Anies menonton film Jumbo bersama Ibu Ferry gitu ya. hmm, Dan kemudian menariknya adalah tanggapan dari produser film Jumbo, oh Anggia ya? Karisma. Hmm, Iya. hmm, Dan dia mengatakan terima kasih sejumbo-jumbonya ya Pak Anies Baswedan dan Ibu hmm, Ferry Haryati. hmm, Semoga berkenan di hati. Dia hmm, mengatakan seperti itu. hmm, Dan kemudian yang lainnya ini misalnya Prince.
Putire, mudah-mudahan tidak salah saya membacanya. Ini adalah salah satu pemain kunci di Jumbo. Dia mengatakan, terima kasih banyak Pak Anies Baswedan dan Ibu untuk support film Jumbo Film underscore ID, begitu. Peluk sayang dari Don, katanya seperti itu. Ada juga dari Queen Salam, ini juga pemain di Jumbo, pemain kuncinya, anak-anak. Terima kasih banyak Pak Anies Baswedan dan Ibu sudah support film animasi karya anak bangsa. Salam hangat dari Mary, begitu. Jadi, bahkan pemainnya dan produsernya sendiri menjawab gitu. Dan tidak ada yang mengolok-olok sama sekali. Saya cari sampai ke bawah, ada nggak yang menuduh pansos apa? Gibran Tidak nonton ada. nggak sih ya? Kalau Gibrannya nonton nggak ya? Saya rasa Gibran pasti menonton Mas Hersu. Sepertinya Hmm. ada deh dia Hmm. juga mengunggah soal itu, soal dia menonton Jumbo tersebut begitu. Oke. Dan yang lainnya nih, misalnya lainnya komentar-komentar menarik lainnya adalah Anies dikatakan sebagai eh, apa ini sebagai endorsement gitu yang jumbo begitu ya. Hmm. Pentingnya seorang tokoh memiliki kemampuan membangun narasi yang baik dan memiliki daya bangkit bagi yang membaca atau mendengarkan. Rangkaian frasa yang dibuat dengan makna dalam mampu mengetuk yang tertutup, membangunkan yang tertidur dan melejitkan yang tersendat. Wah, ini frasenya udah kayak frasenya Pak Anies nih. Ini Hmm. salah satu yang berkomentar di akun Pak Anies. Buzzer Jumbo Premium katanya. Jadi Pak Anies menjadi buzzernya Jumbo. Karena memang para pemain Jumbo ini di akun-akun medsosnya mereka mengatakan bahwa terima kasih para buzzer Jumbo gitu. Jadi Anies sendiri kan memiliki banyak sekali apa namanya mereka memiliki banyak sekali follower kan Mas Hirsu di Instagram, baik di YouTube apa dan sebagainya. Dan kalau Instagramnya itu mengunggah soal ini, ya ini pasti akan jadi buzzer yang keren gitu ya. Ini saja Ya. sudah ada yang nge-love 220.000. Itu nge-love loh, Oh nge-like ya? begitu ya. Belum lagi yang melihat kan biasanya misalnya satu setiap 10 itu satu saja nge-like kan ini bisa misalnya dikalikan 10 ya sudah 2 jutaan dan yang Hmm. berkomentar ada 2.000 lebih. Jadi ini Hmm. menjadi buzzer Jumbo untuk film Hmm. Jumbo. Ya, 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 ya. Oke, jadi so apa? Kan kalau saya tetap pada posisi nggak apa-apa Gibran kalau mau naik kelas ya tak harus tahan banting gitu di apa dibully oleh para netizen. Lama-lama kalau bagus ya nanti akan diakui juga bagus. Mudah-mudahan ya kita kata. Mudah-mudahan, karena itu kan tidak hanya sekedar tapping, rekaman, berusaha terlihat Hmm. natural, Mas Hirsu Hmm. ya, tapi kan Hmm. otak kita juga yang harus bertumbuh kan. Yes, Dan oke. kalau kita mengalami itu butuh waktu bertahun-tahun seperti itu. Seperti Hmm. misalnya di salah satu unggahannya, di mana ya, Abraham Samad atau Hmm. pokoknya Hmm. salah satu yang sekarang konten politik itu mengatakan Gibran itu di training selama 2 tahun supaya public speaking-nya bagus ketika dia menjadi wali kota dan bagaimana hasilnya? Dia mengatakan ya hasilnya nggak ada gitu, nggak bisa memang. Oke. Tetap semangat Oh, Gibran. Ya, tetap kamu bisa. semangat. Ya, oke. Kita kita Tetap pindah. berlatih. Yes. Oke, kasus yang lain apa nih, Mbak Agi? Kasus yang lain mungkin sedikit saja ya. Kita mungkin akan membahasnya next. Tapi soal ada tersangka baru ya di kasus ekspor CPO ilegal itu Mas Hersu. Dan Mm-mm. ini tersangkanya adalah seorang wartawan, sebetulnya wartawan senior, mungkin angkatan saya juga. Ini sangat disayangkan sekali karena posisinya dia sebagai direktur pemberitaan JAK TV. Jadi dia Hmm. menggantikan Timbo Sihaan kalau tidak salah tuh Mas Hersu. Oh gitu. Jadi iya di JAK TV dan kemudian ini berperan dia ini lingkarannya, circle-nya adalah dengan Marcella Santoso dan juga Junaidi. Ini adalah pengacara untuk 3 korporasi besar CPO yaitu Wimar dan kawan-kawan begitu ya, Musimas dan kawan ada 3 yang kemudian berkaitan dengan para hakim yang kemarin juga dicokok Mas Hersu karena mereka apa namanya membebaskan terdakwa yang berkaitan dengan itu. Ini kita sangat disayangkan ya. Moga-moga masih banyak teman-teman media begitu ya yang berjalan lurus begitu tidak tergoda oleh hal-hal tersebut. Walaupun ini masih tersangka, kita belum tahu ya ke depannya. Tapi ini berkaitan dengan hal tersebut sangat disayangkan. Dan kemudian ada juga daftarnya Mas Ersu. Jadi misalnya untuk pembayaran pertama 150 juta itu untuk pesanan misalnya membuat konten ini yang kemudian ini berlawanan dengan Kejaksaan Agung kan ya, membuat konten negatif tentang Kejaksaan Agung dan sebagainya. Jadi memang sepertinya Kejaksaan Agung betul-betul memiliki bukti-buktinya, transferan apa dan sebagainya. Ya, 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 ya. Ini saya kira di kasus ini sejauh yang kita tahu ini yang pertama kali ya Mbak terjadi ya peristiwa ini ya. Iya, iya. Ini sepertinya
apa ya, kasus yang kemudian bahwa ada wartawan membuat sekian banyak, misalnya ada 478 juta kalau tidak salah, eh, uang yang ditransfer untuk pembuatan konten-konten negatif ini. Dan kemudian dari pihak tersangka sendiri yang berinisial TB tersebut juga dia menggelontorkan uang itu ke media-media yang lain begitu untuk agar kontennya tersebut juga dimuat di media yang lain seperti itu Mas Hersut. Tapi apakah tuduhan dari pihak kejaksaan ini betul? Mungkin kita perlu buktikan nanti di pengadilan ya. Kita ikut prihatin saja dalam hal ini karena ada media yang terlibat dalam hal ini. Oke, ya kita akan ikuti perkembangannya karena ini menarik ya. Sejauh ini Ya, menurut saya ini untuk pertama kali terjadi dan Dewan Pers juga sudah bertemu dengan Kejaksaan Agung dan dia menyerahkan karena sepenuhnya ya walaupun ada MOU tapi kalau itu berkaitan dengan tindak pidana ya diserahkan iya, sepenuhnya kepada betul. kejaksaan gitu kan. Yang tidak boleh di apa dipidana itu ketika dia produk jurnalistik ya. Itu misalnya kan Mm-mm. gitu ya. Kalau ada produk jurnalistik yang dianggap merugikan dan sebagainya itu Mm-mm. kemudian ada yang ya orang berhak untuk menyampaikan hak jawab kan itu sebenarnya ya Betul, dan itu mekanisme betul. yang harus ditempuh. Nah kalau kemudian ternyata ada unsur pidananya ya baru kemudian itu bisa dikira pidana. Tapi kalau ini kan urusannya karena dia melakukan operasi-operasi apa ya ini kampanye pembusukan lah untuk kejaksaan gitu kira-kira ya Betul. Mbak Agi ya Iya, yang kategorinya dilakukan. obstruction of justice. Jadi ini Oh, penghalangan begitu ya, penghalangan menghalangi. penyelidikan gitu. Yes, Hmm, oke. Oke, oke. ya, sampai ketemu lagi kita besok. Insya Allah saya Hersut Benarif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.